Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Renandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 8 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat pada perdagangan Senin sejalan dengan rilis data PDB Indonesia kuartal 3. IHSG menghijau 0,81% ke level 7.102,39. Indeks komposit ini bergerak di rentan harian 7.011,56 hingga level 7.102,39. Hampir seluruh sektor menguat kecuali sektor teknologi yang terkoreksi 1,16%. Sementara sektor barang baku ditutup paling kuat dengan menanjak 1,24% dan diikuti sektor infrastruktur yang naik 1,22%. Adapun kapitalisasi pasar menembus 9.443,93 triliun dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 21,36 miliar lembar saham dengan nilai 13,16 triliun rupiah. Saham yang paling banyak diperdagangkan antara lain PT Bank Sentral Asia dengan nilai 648,08 miliar rupiah dengan kenaikan saham sebesar 0,85%. Menyusul di belakangnya ada PT Bumi Resources dengan diperdagangkan dengan nilai 546,35 miliar rupiah. Selain itu, terdapat PT Telkom Indonesia yang diperdagangkan senilai 446,88 miliar rupiah dan harga sahamnya naik sebesar 1,66%. Rilis data produk domestik bruto Indonesia kuartal 3 oleh Badan Pusat Statistik memberikan sentimen positif bagi laju IHSG. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku tercatat mencapai 5.091,2 triliun rupiah atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.976,8 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia kuartal 3 mengalami pertumbuhan 1,81% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kemudian secara tahunan, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,72%. Di sisi lain dari bursa saham Amerika Serikat, Wall Street ditutup menghijau. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan berhasil kembali menembus level 7.100 pada perdagangan Senin. IHSG menguat 0,81%. Sementara itu investor asing membukukan pembelian bersih atau net buy 643,19 miliar rupiah. Analis sekuritas Heritia Wicaksana mengatakan penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan bursa global dan Asia yang juga cenderung menguat. IHSG juga disokong oleh rilis data cadangan devisa per akhir Oktober 2022 yang masih berada di angka 130 miliar US dollar. Terlebih pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh di angka 5,72% secara tahunan. Melihat data positif tersebut, Heritia memperkirakan IHSG Selasa ini berpeluang kembali menguat, melanjutkan penguatannya sekaligus menguji resisten di 7.128. Sementara itu level support berada di 7.011. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG akan berasal dari rilis data indeks keyakinan konsumen. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan pun menilai IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya pada hari ini. Secara teknikal, candlestick membentuk long white body didukung golden cross pada moving average 50. Indikator tersebut mengindikasikan adanya potensi penguatan pada IHSG. Pergerakan IHSG masih akan didorong optimisme data ekonomi yang cukup kuat serta rencana pembagian dividen oleh beberapa emiten. Dennis memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak di antara support pertama di 7.003 dan resisten pertama di 7.094. Bila level tersebut tembus, ada support kedua pada 6.961 dan resisten kedua di 7.143. Sedangkan analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan menilai IHSG berpeluang melanjutkan penguatan ke 7.130 hingga 7.150 pada hari ini. Menurutnya data makroekonomi yang solid masih akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini. Menurut Dennis, beberapa saham yang menarik untuk dicermati antara lain ada PGAS,
BRPT dan juga TWOR. Sementara Herditya merekomendasikan saham ASI, Inco, Telkom, lalu Valdi merekomendasikan Agro, PTPP, Wika, Adro, PTBA, UNVR, Asri, Telkom, ICBP, dan juga Kras. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau sedikit meningkat pada perdagangan awal pekan, terdorong pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, harga emas menguat setelah pertumbuhan pekerja ekonomi Amerika Serikat meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Oktober. Tingkat pengangguran Amerika Serikat naik menjadi 3,7% pada Oktober 2022. Itu lebih tinggi dari 3,5% pada bulan September. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange naik 1 US dollar menjadi 1.677 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga menguat 1,58 US dollar ke level 1.674,46 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,07%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp951.000, turun Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp847.000 per gram, di mana nilai tersebut lebih rendah Rp3.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia bergerak melemah pada perdagangan Senin petang. Harga terbebani munculnya kekhawatiran akan permintaan dari Cina yang kembali berkomitmen melakukan kebijakan nol COVID guna menghalau wabah yang makin memburuk selama 6 bulan terakhir ini. Mengingat Cina merupakan negara importer utama minyak dunia, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dinilai bisa sangat berdampak pada prospek permintaan minyak global. Pada perdagangan Senin 7 November pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember terkoreksi 1,13% menjadi 91,56 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2022 juga menurun 0,86% ke level 97,72 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Komisi Kesehatan Nasional Cina menyatakan pada akhir pekan bahwa negara tersebut akan mempertahankan kebijakan nol COVID yang ada pada saat ini guna menghalau penyebaran COVID-19 yang makin mengkhawatirkan. Kebijakan otoritas Cina tersebut menghilangkan spekulasi baru-baru ini mengenai potensi pelonggaran Cina pada kebijakan nol COVID yang sempat memicu rally kenaikan harga pada perdagangan sebelumnya. Kebijakan nol COVID Cina telah menghentikan aktivitas ekonomi di negara tersebut pada tahun ini. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah menguat ditopang data ekonomi yang positif pada perdagangan Senin. Sayangnya penguatan ini tidak awet. Analis memprediksikan hari ini rupiah akan melemah. Sentimen eksternal bisa menekan kurs rupiah hari ini. Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswabi menyebutkan bahwa pernyataan pejabat kesehatan Cina yang menegaskan komitmen mempertahankan pembatasan pergerakan terkait COVID memberikan dampak negatif. Pasalnya, untuk pertumbuhan ekonomi Cina sendiri melambat tajam untuk tahun ini. Tren ini akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang, jelas Ibrahim kemarin. Akan tetapi, data ekonomi Indonesia yang positif akan menahan pelemahan rupiah. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2022 ini memberikan ruang penguatan. Ibrahim memperkirakan akan melemah dan bergerak di kisaran Rp15.680 hingga Rp15.740 hari ini. Sementara Sutopo memprediksi rupiah akan bergerak di kisaran Rp15.665 hingga Rp15.750. Pada hari Senin, kurs spot rupiah menguat 0,19%, kurs GISDOR Bank Indonesia menguat 0,28%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadiel Sretnandalas, pamit undur diri, sampai jumpa.